Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berada di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam kesempatan kali ini dan dapat menghadiri konseling kelompok yang akan kita laksanakan hari ini. Baik, sebelum kita mulai konseling kelompok hari ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah agar acara ini dapat diberi kemudahan dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, teman-teman, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum. Ada yang pernah dengar? Belum juga. Oke, teman-teman, jadi konseling kelompok itu adalah suatu layanan dalam bimbingan konseling di mana itu menggunakan dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok itu suasana. Jadi di dalam konseling kelompok ini harus terciptanya suasana yang menarik, yang seru gitu, yang terjalin komunikasi yang baik gitu. Jadi terus juga konseling kelompok ini dilakukan oleh pemimpin kelompok, di mana pemimpin kelompoknya saya sendiri dan oleh anggota kelompok juga, di mana anggota kelompoknya itu teman-teman semuanya. Apakah teman-teman dapat dipahami? Oke, nah tujuan dari konseling kelompok ini sendiri adalah untuk menuntaskan permasalahan yang dialami oleh teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman di sini dapat secara sukarela untuk membagikan ceritanya gitu, masalahnya gitu, dan agar nantinya kita juga dapat berdiskusi untuk mencari solusi dari masalah teman-teman. Terus juga di sini juga karena ini kan masalahnya di dalam diri pribadi teman-teman gitu ya, diharapkan juga teman-teman dapat merahasiakan segala hal yang perlu dirahasiakan atau tidak perlu diketahui oleh orang lain gitu, atau dari luar sini gitu, tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman untuk membacakan ikrar konseling kelompok yang nanti kita baca bareng-bareng, tapi saya pimpin terlebih dahulu dan diganti namanya dengan nama teman-teman masing-masing ya. Oke. Saya Maharani. Saya Siti Sunaja. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah membacakan ikrar konseling. Selanjutnya, karena saya belum mengetahui dan teman-teman juga belum kenal ya dari satu sama lain, maka dari itu mari kita perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Maharani. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Mas Rina. perkenalkan, nama saya Terpawasari. Saya Nisa Lutfia. Munaja, Mahfudot, Nanda Ananda, Revazia. Oke, teman-teman, semoga dengan kita tadi menyebutkan nama, teman-teman bisa hafal dan bisa kenal ya. Iya. Oke, sebelum mulai konseling kali ini, mari saya ingin menanyakan terlebih dahulu apakah teman-teman sudah siap untuk melaksanakan konseling kelompok kali ini? Siap. Oke, alhamdulillah kalau udah siap ya. Oke, karena tadi teman-teman juga udah siap gitu ya. Nah, dari teman-teman sendiri ada siapa yang ingin mau bercerita gitu?
tentang permasalahan atau suatu hal yang bisa mengganjal akhir-akhir ini gitu. Baik Kak. Saya mempunyai ibu saya ini mempunyai hutang ke bank. Nah, hutang itu melewati atas nama kakak saya yang pertama. Nah, sedangkan hutangnya itu masih banyak banget, hingga berpuluhan juta. Sedangkan sepupu saya itu tidak bertanggung jawab gitu, padahal sudah dikontak melalui WhatsApp, TikTok, Facebook, tapi tidak menjawab juga, malahan data saya diblokir oleh sepupu saya. Iya, dari cerita Nur tadi, yang lain juga ada mau cerita lagi? Aku. Oke, silakan. Ini aku mau cerita. Kalau aku tuh kan pernah punya cowok ya, selama 2 tahun menjalani hubungan. Tapi ternyata aku tuh nggak dikasih kepastian gitu loh, selama 2 tahun. Sampai akhirnya tuh kayak sekarang udah enggak lagi ya, cuma efeknya itu loh, setelah enggaknya itu kayak insecure terus. Jadi kerasa kan karena dia itu kan, karena pertama dia itu kan nggak ngasih kepastian, kedua alasannya kan karena dia itu masih belum bisa melupakan masa lalunya. Jadi sekarang tuh efek dari setelah putusnya itu kayak kayak insecure gitu loh. Kok udah berjalan 2 tahun masih gak bisa buat dia ke gue gitu, kasih kepastian gitu. Ya sampai akhirnya memutuskan untuk selesai saja. Seperti itu. Ada lagi yang cerita? Sudah ya, cukup ya. Oke, dari tadi cerita Nur dan Munajah, kira-kira dari teman-teman, pendapat teman-teman siapa dulu yang ingin kita diskusiin permasalahan yang ingin diskusiin dan cari solusi pada permasalahan? Teman-teman yang sebelah sini, siapa cerita siapa nih? Nur sih. Cerita Nur ya. Oke. Kalau dari sebelah sini cerita siapa kira-kira? Nur. Oke, iya. Berarti kita kali ini kita akan bahas dari cerita Nur ya. Nah, teman-teman tadi kan udah mendengarkan ya cerita Nur tuh kayak gimana gitu. Gimana nih tanggapan teman-teman tentang cerita Nur tadi? Aku izin menanggapi ya Kak. Apakah setelah kejadian itu mengganggu aktivitas kamu, berdampak pada kamunya gitu? Itu tuh mengganggu saya karena saya ikutan pusing, terus kemudian orang tua juga pusing juga, sampai stres, sampai sakit gitu. Sebelumnya Nur, kalau boleh tahu tuh ada nggak usaha yang bener-bener nih gitu bisa menyelamatkan teteh kamu ini, kakak kamu ini gitu? Ada nggak usaha? Satu-satunya tuh menjual warisan sepupu saya. Warisan punya sepupu gitu ya? Iya, yang utang itu. Oh, tapi dia punya warisan gitu ya? Sebelumnya boleh diceritain lebih detailnya lagi nggak sih? Kenapa gitu kakak Nur itu bisa jadi jaminannya? Dan sebelumnya sepupu saya juga mempunyai hutang di tempat tinggalnya gitu, mempunyai pinjol. Jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu loh. Ya, sehingga sampai puluhan juta. Terus iya, maksudnya kenapa jadi kakak kamu gitu? Ya karena itu jalan satu-satunya gitu. Tadinya minta bantuan, terus minta bantuannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk, Maksudnya kan tadi ada nama kakak Nur. Nah itu tuh kok bisa gitu? Karena katanya tadi kan dia itu sebelumnya tempat tinggal dia itu udah punya utang, identitas dia itu udah kepake. Jadi pas dia mau minjem lagi buat tutup buka lubang ini, dia nggak bisa lagi tuh pakai identitas dia, maka dari itu pakai identitas kakaknya Nur. Maksudnya gitu. Soalnya dia Yang lain gimana tanggapannya gitu tentang cerita dari kamu?
kantornya pergi kemana, kan bisa menghilang gitu sampai nomor aja di blok. Tempat tinggalnya di Cikarang, Timur kan ngontrak. Cuma dia itu ngontraknya itu kesana gitu, kesana. Jadi Pindah-pindah tempat. Apakah keluarga kantor sudah mendatangi rumah sepupu tersebut? belum sih, karena percuma juga. Kalau datang juga pasti bakal kabur-kaburan dulu. Oh, jadi nggak ada itikat baik gitu ya? Itu udah berkeluarga Bu? Sudah. Dua-duanya udah kakak. Ada sih. Oh, kalau misalkan berarti kalau Maksudnya? misalkan Nanti gimana Sama suaminya bagian si sepupu ini? berarti kalau misalkan keluarga Nur mendatangi sepupunya, berarti sepupunya pergi gitu. Kalau gimana kalau misalkan keluarga Nur datang tapi tanpa pemberitahuan itu? Pernah? Kalau salah Kayak datang tiba-tiba gitu loh. ya biar dia tuh nggak tahu gitu. Kasih jebakan. kalau disuruh bangun cuman kan jauh. Iya. Ya, Coba deh, ini solusi lainnya tuh coba aja kalau misalkan emang dia nggak punya itikat baik buat kitanya. Kan kita tuh pasti punya sesepuh ya di rumah itu kan, kayak keluarga besar. Coba kita kumpulin, terus juga kan kita minta lebih yang bener-bener sedarah deh sama dia gitu, kayak ibunya atau bapaknya. sudah meninggal. Oh, nenek kakeknya. Sudah meninggal. Berarti Uangnya itu udah meninggal. Iya. Bu aku udah meninggal. Atau kakak Adanya ibu tiri. Oh, gitu ya. Kakak adiknya tuh sama aja semuanya Jadi sepupu aku dari ibu itu pasti merepotkan yang di kampung gitu, merepotkan keluarga. Tapi udah ada ini belum usaha buat kayak buat kumpul keluarga buat ngomongin hal ini, kan ini kan bukan duit kecil gitu ya, bukan uang kecil. Kalau itu sih belum, soalnya kan kalau kemarin emang kumpul, cuman belum ada masalah gitu loh, masih apa ya? Masih baik-baik saja. Ya sekarang ini aja coba dulu lagi. Itu mungkin solusi yang gimana ya, lebih halusnya gitu tuh. Kalau udah nyangkut uang kayak gitu mah, kalau misalkan dia bener gak ada etikatnya, terus kita juga udah bener kepentok gitu, maksudnya gimana ya? Tutup. Iya, Kita butuh tidak banget sanggup gitu. buat bayarnya gitu. Iya, itu mah ya harus kita aja yang ambil tindakan bisa gitu ya, polisi. Iya. Kalau dia tega kalau kita kayak gitu, kenapa kita enggak gitu? Tapi kalau misalkan ngambil jalur itu nggak ada bukti kan? Karena yang jadi jaminan ya atas nama dia aja gitu. Iya, Kalau kecuali ada. Tapi kan semoga aja gitu dengan kita apa ya namanya, kita dengan Jelaskan. datang dia tuh langsung ke dia tanpa dia tahu gitu, mungkin kita langsung ketangkep dia aja gitu maksudnya. Kalau emang sampai ke jalur itu gitu. Tapi bisa otomatis kan pas ngambil pas ngutang lagi terus pakai nama kakak kamu, kan berarti nama dia kan udah baik-baik aja kan? Ya berarti ngutang lagi aja atas nama dia. Nggak gitu, kan identitas dianya udah ini, udah nggak bisa. Emang nggak bisa dua kali? Kan bisa kalau di bank. Tidak bisa. Harus berapa tahun gitu ya? Ih, hijau apa bang? Pinjol, bang, cuman lewat pinjol. Aplikasi apa? Ya berbagai macam gitu loh, maksudnya bukan Shopee doang. Kan namanya juga apa sih, gali lubang tutup lubang. Iya, jadi dia minjem Shopee, nanti dia minjem apa sih buat nutupin Shopee ini, dia minjem ke jual beli atau apa Gitu. gitu. Iya gitu. Kan Tapi kayaknya bisa dilaporkan dengan pencemaran nama baik gak sih? Iya, dengan bukan bukti dulu, dianya yang lebih pasti mah dianya aja yang ditangkap gitu. Itu sih solusinya kalau misalkan emang keluarga Nun itu udah benar-benar, namanya juga ya itu baru banget kan, udah orang tua sampai down gitu kan, habis itu kayak sakit-sakitan, dia nggak ada etiket baiknya gitu. Udah gitu. Kayak jual sawah juga kayak pasti lama gitu, sedangkan kan kalau misalkan kayak dipinjam gitu, kalau misalkan kita tenggat waktu kan makin naik. bunganya kan makin naik gitu. Bagaimanapun itu juga utang, walaupun kita misalkan nih kan katanya kalau pinjol ilegal itu kayak nggak bakal didatengin kan di tempatnya, tapi kan namanya utang mah nanti dia bawa sampai mati gitu maksudnya. Gitu. Mikirin juga untuk kedepannya. Terus juga kan nanti nama identitas
kakak kamu nanti buat kedepannya tuh gak bisa buat apa-apa, gak bakal terjadi buat apa-apa. Iya gitu. Jadi ya kayak gitu, kalau misalkan dia emang gak ada etikat baik, gak ada gimana ya caranya itu sih tindakan besarnya. Tapi coba aja untuk hal-hal apa sih kecilnya itu, kayak untuk keluarga lah gimana ini, kalau misalkan emang mau bantu ayo kita sumbangan gitu maksudnya. Jangan keluarga Nur aja gitu tuh yang numpuk gitu, ditumpuk ke keluarga Nur, sedangkan kan maksudnya keluarga Nur aja udah mungkin lagi banyak beban atau apa gitu kan, namanya kita nggak tahu apa permasalahan lainnya gitu, kebutuhan lainnya gitu kan. Sedangkan kita kayak ngandelin sawah aja susah gitu, apalagi udah berpuluh-puluh juta. Itu saudara-saudara yang lain gitu kayak kakak atau kakak adik dari bapak sepupu aku ya gitu, maksudnya tahu nggak masalahnya? Tahu, itu tuh tinggalnya di Cikarang. Satu apa ya, beda daerah sama sepupu aku. Semuanya juga sama, lagi susah. Keluarga itu apa? Iya, keluarga itu yang misalkan adik kakaknya sepupunya ini nih, yang kakak punya adik gitu, sama aja gitu, gak bisa ngebantu. Dan dia itu bisanya minta tolong waktu itu cuma ke keluarga Nur gitu ya. Dan Adik adiknya tuh kakak Uwa. iya. Adik kakak Uwa ada nggak? Kan bapak kamu kan punya adik dan kakak misalnya gitu. Kan bapak aku sih tapi ibu. Ya ibu. Wah, Siapa tiga bulan? Itu kakak atau adik dari ibu kamu juga kan? selain ibu kamu keluarga. Iya, mama aku di penjara. Terus uang aku yang adiknya dari sepupu aku itu ini susah gitu, kemarin aja minta tambahan sewa apa ya, nyewa sawah gitu ke tetangga aku. Jadi semuanya apa ya, punya sendiri. Maksudnya emang pas kayaknya pas minjem itu bener-bener lagi kayak gimana ya, ngelihat keluarga tuh lebih gimana ya, iya gitu, Berada. berada gitu loh maksudnya mungkin ya. Dan juga keluarga juga nggak punya ekspektasi kayak gini kan, bakal kayak gini gitu. Dan niatnya baik. Iya, niatnya baik banget sebagai saudara, tapi malah zong gitu. Ya mungkin itu solusinya kan kecil ya, berkumpul dulu gimana. Kalau misalkan nggak mau ini gitu ya, kita iuran aja gitu, sumbangan gitu masing-masing, biar nggak terlalu berat dari sini dari sana. Kalau nggak ada ikat baik, semua keluarga ini terpaksa sih kayak gitu mah. Daripada keluarga kita gitu tuh yang benar-benar berat banget. Pokoknya ada polisi. Begitu sih menurut aku ya, soalnya kan masalah uang itu kan nggak yang paling nggak kecil begitu ya, susah. Apalagi saudara yang tidak bertanggung polisi jawab. juga butuh uang juga ya. Iya sih. Iya Iya sih makanya. Tapi itu salah satu biar dia cerah. Kalau ada bukti. Iya, soalnya kalau sepanjang hari Nur diemin kayak gini malah bukanya makin banyak dong. Terus Kalau itu- sekarang belum ini. Maksudnya dibayarin nggak matanya sama Iya, kakak? tinggal 3 bulan lagi, 30 juta. Berapa bulan? 1 bulan 10 juta. Berapa Oh, bulan intinya totalnya? semuanya itu 60 juta. Berarti 6 bulan. Sebelum meminjam ini ada kesepakatan nggak? Buat kesepakatan. Mungkin ada kali ya, kalau itu saya belum tahu. Mungkin itu ada sama kakak saya. Kayak perjanjian gitu. Ya intinya mah awalnya mah katanya Nur ini niatnya baik aja ngebantu gitu, karena dia kan mau untuk Harusnya lomba pas kan. di awal tuh ada kesepakatan janji sampai Kertas lah ya. Iya. Ya terus Nah, tapi ya kayak gitu kalau orang yang kabur gimana ya? Ya itu cuma justru itu bisa dijadiin. Oh iya sih. Ya, bener-bener. Dari Nur sendiri bisa ini, maksudnya Nur udah ngelakuin apa gitu buat permasalahan ini? Kalau aku sih belum. Oke, tadi kan bagus banget ya dari solusi dari teman-teman gitu. Tadi ada juga solusinya kan kita mendatangi dulu gitu ke rumahnya. Terus juga kalau emang tetap nggak bisa gitu, kita secara dadakan aja gitu ke rumahnya gitu kan, biar nggak ketahuan gitu sama dianya juga. Terus kalau tetap nggak bisa gitu, kita laporin ke pihak yang berwenang gitu, ke kepolisian gitu. Nah dari solusi yang tadi teman-teman udah sampaikan, kalau sendiri gimana? Solusinya udah ada yang bisa kira-kira udah ada yang bisa lakuin gitu dari solusi itu, udah bisa membantu dulu. Insya Allah sih mau ngambil yang pertama yang berkumpulnya keluarga. Kemudian
bisa atau belum bisa ya kalau polisi ya kita dosa gitu. Ya jadi kalau boleh saya tambahin ya apa emang kalau kita mau merelakan gitu mengikhlaskan dosa itu, tapi menurut saya cukup sekali ini jangan sampai nanti kayak kalau sampai nanti dia mengulangi kesalahan yang sama, karena orang kayak gitu tuh kayaknya pemikirannya udah kayak ini gak sih nggak baik gitu pemikirannya, karena melemparkan masalahnya ke orang lain gitu, terus juga nggak bertanggung jawab gitu. Makanya jangan sampai nanti itu lagi gitu terhasut dengan omongannya dia nanti keluarga Nur gitu ini lagi gitu sama omongannya kayak gitu. Jangan ya pokoknya kalau itu kan kayak susah dipercaya ya, udah kayak video kayak gitu udah datang kayak gitu kan, kayaknya kayak gitu sih. Sebelum kita tutup gitu ya, kan tadi udah dapat juga kan solusinya. Nah teman-teman di sini ada yang mau nambahin enggak gitu, atau menambahkan berikan motivasi atau apa gitu kepada Izin menanggapi lagi ya. Jadi kan mungkin yang sedang dialami saat ini kan selain harus membayar utang itu kan bagaimana menghadapi stres ini ya gitu ya. Dari Nur aja ya mungkin Nur bisa melakukannya gitu untuk keluarga gitu. Jadi Nurnya itu jangan sedang itu tahu gitu kalau itu ikut stres juga, tapi semaksa mungkin jangan ngeliatin ke keluarga juga gitu. Berarti malah kalau bisa Nur nih yang menguatkan nih gitu keluarganya ini gitu. Karena kan Nur kan maksudnya kan sudah ngerti ya, sekarang kan udah mengerti gitu dengan mengikuti kegiatan konseling ini. Semoga nanti bisa membimbing gitu, ngarahin orang tuanya biar nggak terlalu stres dan juga memungkinkan nanti takut down lagi gitu sih kalau dari aku ya. kalau kebenaran itu akan datang. Betul gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih belajar. Ya jadi Nur juga jangan terlalu dipikirin itunya gitu, tapi coba cari solusinya gitu bareng-bareng. Alhamdulillah ya gitu udah ada solusi dan juga ada wejangan juga ya gitu, motivasi dari teman kita gitu. Kayak mungkin kita langsung ke kesan dan kesannya. Nah, dari Nur sendiri kesannya apa nih dari setelah mengikuti konseling kelompok ini? Ya, baik, terima kasih kepada teman-teman dan pemimpin yang sudah memberikan saran dan solusi. Semoga dalam solusi ini masalahnya bisa cepat terselesaikan. Oke, terima kasih Nur. Yang lainnya ada bisa memberikan pesan? Untuk pesan tetap fokus dengan tujuan pendidikan Nur. Kalau misalkan untuk permasalahan keluarga itu dari keluarga aja yang menanganinya. Terus Nur juga bisa ngebantu tapi jangan seluruhnya gitu. Dan selanjutnya itu jangan mudah percaya. Yang lain ada yang mau pesan lagi? Ya gitu. Kalau misalkan kita mau bantu ya. Iya, kita mau bantu ya sekali kita aja. Semampunya kita aja. Sekentalnya darah itu bagaimanapun juga masih bisa memiliki harapan untuk mengecewakan. Jadi jangan kita melihat ini keluarga kita, tapi kita juga bisa jaga-jaga gitu bahwa orang terdekat aja bisa menyakiti atau bisa menyalahgunakan kebaikan kita gitu. Jadi kita harus hati-hati. Oke, mungkin konseling kelompok kita dapat kita akhiri gitu. Tapi sebelum itu kita akan mengenalkan terlebih dahulu gitu. Nah, kira-kira dari teman-teman semua apa nih bisa untuk melakukan konseling kelompok lagi gitu? Mungkin minggu depan di hari yang sama ya? Iya. Berarti Nur gimana yang Ruby? Insyaallah. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi gitu dan memberikan solusi juga kepada teman kita gitu. Semoga setelah ini semuanya sehat-sehat dan semoga masalah yang dihadapi teman-teman bisa terselesaikan. Amin. Saya selaku pemimpin kelompok
mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak, yang menyakiti atau yang salah gitu. Kita mengucapkannya gitu, berlaku juga mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi